Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan sebuah kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Pria ini curiga tetangganya jarang bergaul. Pas lihat keluar jendela, ia kaget saat melihat ini. Mas Arya sebagai sosok yang kaku dan pendiam. Bahkan, meski kami kuliah di kampus yang sama dan tinggal bersebelahan rumah, tak sekalipun kami pergi kuliah bersama, sebab tetanggaku ini memang sedikit pendiam dan sepertinya lebih senang berangkat dan pulang sendirian saja menggunakan sepeda ontelnya yang telah tua. Padahal, jika dipikir-pikir, kenapa ia tak berangkat denganku saja, naik sepeda motorku? Apalagi beberapa jadwal kuliah kami sepertinya sama. Dibandingkan dengan jam terbangnya yang telah tinggi dan telah semester akhir, tentunya Mas Arya seharusnya memiliki teman yang lebih banyak di kampus. Dibandingkan dengan aku yang baru saja memasuki semester 2. Namun tidak, dengan sama halnya seperti di rumah, di kampus juga, Mas Arya tidak memiliki banyak teman dan lebih sering menghabiskan waktunya di perpustakaan. Aku bahkan sangat jarang melihatnya kumpul-kumpul dengan teman lainnya, hanya 1 atau 2 kali saja dalam sepekan. Kehidupannya terlihat sangat membosankan dan bahkan tidak menarik sama sekali. Bahkan aku yang bertetangga saja sangat jarang bertegur sapa. Rumah kami yang berdempetan memang membuat keluargaku dan keluarga Mas Arya telah begitu dekat, bahkan seperti saudara saja. Orang tuanya ramah dan bahkan selalu datang ke teras untuk sekedar mengobrol dengan orang tuaku. Begitu juga dengan Mbak Raras, kakak perempuan Mas Arya yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Hanya Mas Arya seorang saja yang begitu kaku dan seperti tidak pernah bergaul dengan yang lain, sehingga kesan galak sangat melekat di wajahnya yang sedikit tirus. Rumah kami tidak dipisahkan oleh pagar ataupun pembatas lainnya, sehingga pekarangan rumah seperti menyatu saja. Kami memiliki sebatang pohon jambu air, entah milik siapa, sebab tumbuhnya persis di tengah-tengah pekarangan. Seperti biasa, pohon yang begitu rajin berbuah ini tidak pernah dipanen dan dijual buahnya, sebab hanya akan dimakan saja oleh keluargaku dan juga keluarga Mas Arya. Jika buahnya banyak, ibu juga selalu membagikannya kepada para tetangga lainnya. Saat ini, buah jambunya belum terlalu matang merata, jadi kami memang belum pernah memetiknya. Namun siang itu, 4 orang anak kecil dari gang sebelah datang dan berupaya memanjat pohon jambu tersebut. Anak-anak ini memang terkenal nakal dan sering membuat ulah di sekitar rumahku. Aku melihat dari balik tirai jendela kamarku yang gelap, sebab hari memang sudah sedikit sore. Mereka begitu bersemangat memetik dan memakan jambu-jambu tersebut di atas pohonnya. Aku berniat untuk memarahi mereka nanti setelah semua anak tersebut memanjat, sebab seorang lagi masih berdiri di bawah. Tiba-tiba saja Mas Arya datang dan menghampiri mereka, lengkap dengan wajah kakunya yang jarang senyum itu. Anak-anak itu tak pernah menyadarinya hingga Mas Arya berdiri di bawah pohon jambu tersebut. Aku penasaran dan mulai membayangkan bagaimana wajahnya ketika marah nanti karena pohon jambunya dipanjati anak-anak itu. Namun sepertinya aku harus kecewa karena penilaian aku salah. Mas Arya tersenyum dan melambaikan tangannya yang memegang beberapa lembar kantong plastik warna-warni seraya berkata, "Ayo ambil ini dan masukkan jambunya ke sini. Jambunya harus dicuci dulu sebelum dimakan, Dek, biar nggak sakit perut," katanya. Aku tercengang
Sebab pemuda yang kuanggap kaku dan tidak bersosialisasi ini ternyata bisa ramah juga, bahkan kepada anak-anak nakal tersebut. Sepertinya aku sudah salah menilai Mas Arya selama ini. Tidak perlu marah, tunjukkan yang benar, maka mereka akan belajar. Katanya padaku beberapa hari kemudian, saat aku dan dia berangkat kuliah bersama. Perkataannya tersebut telah mengajarkanku, terkadang untuk memberitahu anak-anak yang nakal tidak selamanya harus dengan kekerasan. Kisah di atas merupakan kisah fiktif. Begitu juga dengan nama yang digunakannya. Semoga kisah mengenai tetangga yang kaku ini bermanfaat. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.